Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa Witch Doctor. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika ada yang mau traktir Mimin buat beli kopi boleh ya guys, link ada di deskripsi. Untuk perkenalan awal, karakter utama dalam manhwa Witch Doctor ini bernama Ma Jin-sung yang merupakan seorang pemain yang memiliki peringkat tinggi di sebuah game yang bernama Arsia Chronicle atau biasa disebut dengan AC. Namun dia dikhianati oleh pemimpin kepercayaannya dan dihabisi secara brutal. Setelah kematiannya, Jin-sung pun akhirnya kembali ke masa 10 tahun sebelum dirinya dihabisi dan siap membalaskan dendamnya. Namun pekerjaannya berubah bukan menjadi seorang kesatria, namun menjadi seorang dukun. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa di sebuah hutan lebat terlihat seseorang yang terkena jarum beracun di kakinya. Dia terlihat tak berdaya dan didatangi oleh rekannya yang bernama Del yang sedang berlari menghindari sesuatu. Orang itu bertanya kepada Del di manakah teman-temannya yang lain. Del pun mengatakan bahwa teman-teman yang lain sudah kehilangan nyawa mereka. Namun orang itu tak mempercayainya karena mereka semua merupakan para pemain PK Pro dan memiliki kisaran level 40-an. Tak mungkin jika mereka semua telah dihabisi oleh psikopat tak berbaju itu. Belum sempat menanggapi perkataannya, Del pun tiba-tiba terkena serangan di kepalanya hingga membuatnya pindah alam seketika. Diketahui serangan itu berasal dari dukun yang merupakan karakter utama kita saat ini. Orang itu pun bertanya siapakah identitasnya, namun dia belum menjawabnya sama sekali. Kemudian flashback sebelum si dukun terlahir kembali terlihat di sebuah kastil tua. Sang karakter utama Ma Jin-sung sedang dalam keadaan kritis penuh dengan luka setelah melalui pertarungan yang sengit, di mana Ma Jin-sung menggunakan karakter yang bernama Damian, sang battle god di dalam game Arsia Chronicle ini. Di sana Damian mendapatkan notifikasi yang menginfokan bahwa saat ini dirinya sedang dalam status abnormal karena terkena status weakness yang membuat semua stat akan menurun, mendapatkan status bleeding yang mengakibatkan HP menurun, dan terkena status shield yang mengakibatkan dirinya tak bisa menggunakan skill apapun, serta terkena status petrification yang membuat pergerakan karakter akan melambat. Itu semua membuat Damian pun bingung dengan banyaknya status abnormal itu. Lalu tak lama setelah itu memuntahkan darah segar dari mulutnya dan berkata bahwa sepertinya kondisi tubuhnya sudah tak bisa dipulihkan, bahkan oleh Sang Saint Magnus ataupun High Heaven Immortal. Namun tiba-tiba pemimpin ekspedisi Demon King yang bernama King Arthur memuji Damian yang ternyata masih bisa bertahan. Mendengar hal itu, Damian pun merasa kesal dan melompat ke arah Arthur. Namun dengan mudahnya Arthur menyerang Damian dengan sihirnya hingga membuatnya kesakitan dan mengakibatkan staminanya turun hingga di bawah ambang batas serta akan lockout secara paksa. Akan tetapi serangan Arthur pun terhenti dan Damian menanyakan kenapa Arthur melakukan semua itu. Belum sempat menanggapi pertanyaan itu, tiba-tiba notifikasi sistem pun muncul yang menginfokan bahwa Lord of Abyss Abrakas sedang meningkatkan mananya, melakukan super generation, dan mencoba Seven Demonic Deo Circle. Dikarenakan hal itu, Arthur pun merasa kesal padahal dirinya sedang seru-serunya menyiksa Damian. Lalu bersamaan dengan hal itu mengaktifkan sihir ultimate yang bernama Multi-Level Weather Reversal Realm Destruction ke arah Abrakas hingga membuat ledakan yang luar biasa. Damian pun terdiam kagum dengan sihir itu. Namun tak sampai di situ saja, tiba-tiba Arthur dalam sekejap berada di depan Damian dan memukul perutnya dengan sangat keras hingga membuatnya tersungkur di atas tanah. Dan langsung menginjak-injaknya sembari mengeluarkan kata-kata yang mengungkapkan jika dirinya iri dengan Damian yang bisa menjadi seorang hero. Dan Damian pun pasrah tak bisa melawan menerima nasibnya itu. Kemudian diceritakan bahwa 10 tahun yang lalu game virtual reality pertama telah dirilis yang bernama Arsia Chronicle atau AC. Game itu mengundang antusiasme masyarakat karena grafik realistisnya dan NPC yang terasa hidup. Lalu main event dalam game itu adalah Demon King Raid.
Di mana jika quest itu diselesaikan, maka yang menyelesaikan akan memiliki kemampuan mendirikan sebuah kerajaan dan dinobatkan sebagai hero Esi, serta mendapatkan trofi yang luar biasa. Maka dari itu banyak user yang mengerahkan kekuatan mereka termasuk dirinya sebagai Damian. Motivasi utamanya adalah untuk membahagiakan keluarganya walaupun keluarganya tak sepenuhnya mendukungnya untuk bermain game itu. Akan tetapi dirinya sudah mendedikasikan 10 tahun hidupnya dalam game itu walaupun keluarganya sudah membujuknya untuk berhenti memainkannya berkali-kali. Namun karena game ini adalah hidupnya, maka dirinya memerlukan hadiah itu untuk merubah nasib hidupnya yang menyedihkan. Dan di saat itulah dirinya bertemu dengan Arthur. Dia merupakan pelayan dari Goddess Arya dan memiliki Infinite Circle yang memberinya mana tak terbatas. Dia juga yang memimpin ekspedisi dengan kepribadian hangat dan karismatik. Serta berkatnya mereka semua bisa sampai di Dungeon Kastil Demon King. Lalu kembali ke tempat Arthur yang menyiksa Damian saat ini. Terlihat bahwa Damian merasa putus asa dengan perjuangan 10 tahunnya yang akan segera pupus tepat di depan matanya oleh orang yang dirinya percayai. Sambil tersenyum mengerikan, Arthur pun berujar bahwa ternyata orang seperti Damian memang dibutuhkan di dunia ini. Karena berkat dialah Demon King bisa dikalahkan. Kemudian Damian pun memastikan bahwa apakah sejak awal Arthur memang berencana untuk sengaja mengkhianati dirinya? Dengan senyuman puasnya tanpa ragu, Arthur pun membenarkan hal itu. Kemudian sembari berteriak mengata-ngatai Damian seperti sampah dan parasit serta mengatakan bahwa sedari awal dirinya memang tak menyukai Damian. Jadi lebih baik bagi Damian untuk segera berpindah alam. Bersamaan dengan hal itu, Arthur pun bersiap menyerang Damian dengan mengangkat tongkat sihirnya ke atas. Sedangkan Damian dalam ketidakberdayaannya pun bertanya-tanya apakah dirinya akan kehilangan nyawanya di tangan seorang pengkhianat itu tanpa mencapai apapun. Akan tetapi tiba-tiba dirinya mendengar suara dari Old Evil dan Lord of Abyss Abrahas yang menanyakan apakah Damian ingin balas dendam. Dirinya paham dengan apa yang Damian rasakan saat ini. Maka dari itu dirinya menunjuk pendendam yang bernama Damian sebagai seseorang yang akan membawa kehancuran kedua di dunia ini. Bersamaan dengan hal itu, Arthur pun menyerang Damian hingga Damian pun pindah alam. Namun di dunia nyata, Damian pun terbangun di atas tempat tidur di kamarnya dan merasa bingung dengan apa yang telah terjadi. Tak sampai di situ saja, dirinya juga dikejutkan dengan adiknya yang datang untuk membangunkannya serta mengajaknya makan. Karena menurutnya saat ini seharusnya adiknya itu sudah menjadi seorang tentara, namun dia masih memakai seragam sekolah. Dan dirinya pun tersadar setelah melihat kalender yang menunjukkan bahwa hari ini merupakan hari di mana beta game Arsia Chronicle pertama kali dirilis. Dan menduga bahwa dirinya saat ini telah kembali ke masa lalu. Setelah itu, Jinsung atau Damian pun terlihat sedang sarapan setelah sebelumnya didatangi oleh adiknya yang membangunkannya. Melihat anaknya yang makan dengan lahap seperti kerasukan itu, ibunya pun bertanya kepada Jinhun adiknya apa yang telah terjadi dengan kakaknya itu. Namun Jinhun juga tak mengetahuinya. Sedangkan Jinsung saat ini terlihat sangat terharu karena dirinya sudah lama tak merasakan masakan ibunya yang merupakan masakan terenak di dunia menurutnya. Dan rasa dari makanannya pun mengingatkan pada masa kecilnya dulu saat ibunya masih terlihat sehat. Di tengah lamunannya itu, Jinsung dikejutkan dengan suara dari televisi yang mengiklankan game Arsia Chronicle atau AC. Jinsung pun bergumam mengatakan nama game itu, namun adiknya terlihat marah karena nama game itu seperti sebuah umpatan di dalam bahasa Korea. Lalu tak lama setelah itu, Jinsung pun berpamitan kepada ibunya untuk pulang ke rumahnya sendiri dengan menaiki sebuah taksi. Ibunya pun mengantarkan kepergian anaknya itu sembari memintanya agar tak memaksakan diri dan jangan lupa untuk menghubungi dirinya. Kemudian Jinsung pun pergi ke stasiun menggunakan taksi itu. Dalam perjalanannya, Jinsung pun masih tak percaya dirinya benar-benar kembali ke 10 tahun yang lalu. Tahun di mana galaksi M24F masih menjadi kapsul terbaik sebelum menjadi sebuah rongsokan. Dan saat ini juga merupakan saat-saat terberat bagi hidupnya, di mana dirinya menggantikan ayahnya yang terbaring di tempat tidur dengan bekerja keras setiap hari. Lalu karena tak bisa lagi menahan beratnya menjadi kepala keluarga, dirinya pun melarikan diri dengan bermain game dan memutus semua hubungan dengan keluarga. Itu semua tak terlupakan bagi dirinya.
Akan tetapi, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan pemberitahuan sistem dalam kepalanya yang menginfokan bahwa OVO sistem sedang diaktifkan. Waktu hitung mundur pun diaktifkan. Dan waktu yang tersisa adalah 167 jam, 59 menit, 58 detik. Jika tidak segera login ke dalam game, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tak hanya itu, tiba-tiba kepala Jin Sung pun terasa sakit karena mendengar suara aneh lainnya yang bahasanya tak dapat dirinya ketahui. Namun dirinya merasa pernah mendengar suara itu sebelumnya. Dan tak lama setelah itu sampailah Jin Sung di Evertale Store yang merupakan toko elektronik virtual reality. Di sana Jin Sung terlihat sedang menanyakan kepada resepsionis jika dirinya sedang mencari kapsul untuk bermain game, namun semua kapsul di toko itu sudah habis terjual melalui layanan pesanan. Lalu resepsionis itu pun menawarkan produk yang lain lainnya jika Jin Sung berminat. Dengan muka yang sedikit kesal, Jin Sung pun mengatakan kepada resepsionis itu jika tak masalah bagi dirinya tak mendapatkan diskon. Jadi dirinya meminta agar ditunjukkan kapsul yang dikeluarkan hari ini sekarang juga. Setelah itu, dengan senyuman hangatnya, resepsionis itu pun menunjukkan kapsul yang sudah diperbaharui kepada Jin Sung. Kapsul itu digunakan untuk produk demonstrasi di toko ini. Namun, sembari menyodorkan kartunya, Jin Sung berniat membeli kapsul itu. Resepsionis itu pun menerima pembayaran itu sembari menginfokan bahwa pengantaran dan pemasangan kapsul itu akan dilakukan besok siang serta menanyakan apakah Jin Sung keberatan dengan hal itu. Jin Sung pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa itu semua tak masalah dan dirinya pun meninggalkan toko itu. Tak terasa keesokan harinya pun tiba dan kapsul itu sudah terpasang di rumahnya. Jin Sung pun langsung menggunakannya untuk memasuki dunia game. Dalam kapsul itu, Jin Sung pun telah terverifikasi terdaftar di dalam game dan mengeluh karena dirinya telah menggunakan semua uang tabungannya untuk membeli kapsul itu. Tak hanya itu, dirinya juga sudah yakin bahwa suara yang didengarnya sebelumnya merupakan suara dari Demon King Abrahas. Dan setelah sinkronisasi selesai, Jin Sung pun mulai masuk ke dalam game Arcia Chronicle. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di San Francisco, California, yang merupakan tempat dari Departemen Rahasia Markas Evertale Oracle berada, sedang terjadi kehebohan dengan banyaknya sistem error. Chloe yang merupakan operator di sana pun menginfokan kepada seluruh karyawan di Departemen Oracle bahwa saat ini sedang terjadi kode hitam. Mendengar pengumuman itu, semua karyawan pun terkejut dan merasa jika semua itu harus segera diperbaiki. Lalu Chloe pun memanggil ketua Oracle Master Hyok untuk segera datang kepadanya. Diketahui Oracle adalah perusahaan yang telah membuat game Arcia Chronicle. Lalu Chloe pun menginfokan kepada ketua tim bahwa Akashic Record dari pemblokiran protokol untuk mainstream sedang dipercepat secara bertahap. Jika keadaan itu terus berlanjut, mereka pasti akan segera kehilangan kendali. Dijelaskan bahwa Akashic Record merupakan Hyper AI yang menciptakan Arcia Chronicle atau AC. Dan Oracle saat ini sedang menelitinya, namun muncul sebuah masalah kecil. Masalah itu bisa saja menghapus sistem bahkan keseluruhan dari isi gamenya. Dan saat ini kendali mainstream perlahan telah hilang dari mereka. Lalu dengan berat hati ketua Hyok pun menekan sebuah tombol yang bisa menjeda pemblokiran protokol dan mainstream pun aktif serta mereka terbebas dari masalah itu. Kemudian berpindah di dalam game AC, terlihat bahwa Jin Sung sudah memasuki game itu dengan nama karakternya Damian. Dia saat ini sedang berada di tempat The Whispering Island. Damian pun tak menduga dirinya bisa sampai di dalam game itu lagi. Lalu mengingat kejadian yang dia alami 10 tahun sebelum kembali ke masa ini tentang pengkhianatan yang telah dilakukan oleh rekannya King Arthur kepada dirinya. Setiap detail kejadian itu dengan jelas dirinya bisa mengingatnya. Karena itu Damian pun saat ini merasa kesal dan akan menemukan Arthur bagaimanapun caranya. Lalu setelah itu dirinya akan menghabisi Arthur sampai tak tersisa, bahkan abunya pun tak akan terlewatkan. Dan dengan muka yang kesal yang tak tertahankan serta raut muka yang berapi-api mengatakan bahwa dirinya akan memastikan dia akan menyesal karena telah memainkan game ini. Kemudian setelah itu Damian pun bertanya-tanya seharusnya dirinya berada di desa pemula dan merasa bingung saat ini ada di mana. Namun tiba-tiba sistem pun memberi informasi bahwa tes telah dimulai. Damian pun diberikan syarat untuk tes itu,
Yaitu kondisi pertama, jika Damian tak login ke dalam game selama 168 jam, dia akan kehilangan nyawanya. Kondisi kedua, jika karakter mati di dunia ini, maka Damian juga akan kehilangan nyawanya di dunia nyata. Dan kondisi yang ketiga adalah jika Damian tak menyelesaikan tujuan dalam waktu yang ditentukan, dia juga akan kehilangan nyawanya. Kemudian setelah itu pembatas perasaan yang dimiliki karakter Damian telah dihapus dan membuatnya sakit kepala secara tiba-tiba. Tak hanya itu, sistem pun juga menginfokan bahwa tujuan utama Damian telah diperbaharui. Tujuan akhirnya adalah keturunan Demon King dan waktu yang tersisa untuk mencapai tujuan itu adalah 87.599 jam, 59 menit, 59 detik. Damian pun merasa kesal karena tubuhnya terasa aneh saat ini dan mengumpat mengatai game ini terkutuk. Namun kata-kata itu tak merubah apapun karena sistem masih melanjutkan informasinya bahwa kelas baru akan diberikan menurut kondisi tujuan akhir, yaitu Witch Doctor. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.